Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputar akhlak tasawuf. Dasar tasawuf dalam Al-Quran dan hadis. Ajaran-ajaran tasawuf yang berasaskan ajaran Islam ini dapat dilihat dari dua sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Hal ini dianggap cukup penting karena dalam perjalanan memahami isi tasawuf, seseorang haruslah memahami terlebih dahulu pondasi utamanya, dengan harapan pemahaman dan penerapannya tentang tasawuf menjadi benar dan sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian akan diketahui bahwa tasawuf bersumber dari Islam. Tasawuf sendiri adalah perjalanan untuk berhubungan sedekat mungkin dengan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat seorang hamba dengan Tuhannya, maka akan semakin baik kualitasnya sebagai seorang hamba, dan itulah tujuan utama dari tasawuf. Kemunculan hidup kerohanian tasawuf sebenarnya sudah terjadi sejak masa Rasulullah SAW. Hal ini terbukti dengan cara hidup Rasulullah yang sederhana, tawadhu, zuhud, serta tidak bermewah-mewahan. Dalam hal ini, tasawuf pada pembentukannya adalah akhlak atau keagamaan. Moral dan keagamaan ini banyak diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jelas sumber pertamanya adalah ajaran-ajaran Islam, sebab tasawuf ditimba dari Al-Quran dan Al-Hadis. Islam mengatur kehidupan yang bersifat lahiriah dan batiniah. Pemahaman terhadap unsur kehidupan yang bersifat lahiriah batiniah nanti akan melahirkan tasawuf. Unsur kehidupan tasawuf ini mendapat perhatian yang cukup besar dari sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, serta praktek kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Al-Quran pun mengingatkan kepada manusia agar tidak diperbudak oleh kehidupan duniawi dan kemewahan harta, benda yang menggiurkan. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur." Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Surat Al-Fatir ayat 5. Dalam pemahaman kalangan sufi, ayat tadi menjadi salah satu dasar untuk menjauhi kehidupan dunia yang penuh dengan tipuan. Sejalan apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran, ternyata tasawuf juga dapat dilihat dalam kerangka hadis. Hadis-hadis yang menjadi dasar ajaran tasawuf sangatlah banyak. Umumnya yang dinyatakan sebagai landasan ajaran-ajaran tasawuf salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, dari Zaid bin Thabit, beliau berkata, aku mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan berlepas diri dari segala urusannya, dan tidaklah ia mendapatkan dari dunia sesuatu apapun kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang sangat menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan mengumpulkan seluruh harta kekayaan baginya dan menjadikan kekayaan itu dalam hatinya, serta mendapatkan dunia sedang ia dalam keadaan tertindas. Hadis tadi menjelaskan akan tercelanya kehidupan yang bertujuan berorientasi ke dunia belaka, keduniaan belaka, dan mulianya kehidupan yang berorientasi akhirat. Artinya, kemuliaan orang-orang yang hanya menjadikan Allah sebagai tujuan utama dalam hidupnya dan merasa cukup atas segala yang Allah telah karuniakan kepadanya. Sebenarnya, Al-Quran secara terang memang tidak menjelaskan tentang tasawuf.
Begitu juga dengan al-hadis. Namun demikian ajaran-ajaran tasawuf dibentuk dan diamalkan berdasarkan dua sumber utama ajaran Islam tersebut. Di dunia ini terdapat banyak macam ajaran tasawuf dengan berbagai alirannya. Namun secara umum ajaran-ajaran tasawuf memiliki bibit utama yang diambil dari ajaran Islam, dan pada hakikatnya ajaran tasawuf sendiri adalah ajaran agama Islam. Di antaranya adalah ajaran untuk menyucikan diri dari sifat jelek, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat, kebenaran Allah, kedekatan Allah dengan para hambanya, ajaran agar tidak bersifat keduniawan dan sebagainya. Tentang ajaran inti dan langkah-langkah dalam bertasawuf. Dalam pengamalan ajaran tasawuf, langkah yang ditempuh adalah dengan cara berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan melalui beberapa pendakian dari satu tingkat ke tingkat lainnya yang lebih tinggi. Hal ini dimaksudkan agar dapat mencapai tujuan utama bertasawuf, yaitu ma'rifatullah dan insan kamil. Adapun langkah-langkah bertasawuf yang ditempuh harus melalui jalan syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat. Bagi kaum mutasawwifin, sebelum memasuki lebih lanjut pada inti pokok ajaran tasawuf, terlebih dahulu haruslah memahami secara mendalam masalah syariat. Syariat adalah peraturan-peraturan atau garis-garis yang telah ditentukan, termasuk di dalamnya hukum-hukum halal dan haram, yang diperintah dan yang dilarang, yang sunat, makruh, mubah, haram dan wajib, yang berfungsi sebagai landasan dasar dalam menjalankan amal ibadah, yang bersifat lahiriah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu dan sebagainya. Tingkatan yang selanjutnya adalah thariqah. Menurut pandangan ahli tasawuf, thariqah adalah jalan atau petunjuk dalam melaksanakan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang dibawa Rasulullah SAW dan yang dicontohkan oleh sahabat, tabi'in, dan terus bersambung sampai kepada guru, ulama, kiai hingga pada masa sekarang ini. Tingkatan berikutnya adalah hakikat, yaitu keadaan seseorang yang sudah sampai pada tujuan dalam ma'rifatullah sehingga terbukanya nur cahaya yang gaib bagi hati seseorang. Hakikat berarti kebenaran sejati dan mutlak sebagai akhir dari semua perjalanan. Tentang urgensi akhlak tasawuf masyarakat modern. Tasawuf sendiri memiliki relevansi dan signifikansi dengan problema manusia modern. Karena itu, secara seimbang memberikan kesejukan batin dan disiplin syariah sekaligus. Tasawuf dapat dipahami sebagai pembentuk tingkah laku melalui pendekatan tasawuf suluki, dan dapat memuaskan dahaga intelektual melalui pendekatan tasawuf falsafi. Tasawuf juga dapat diamalkan oleh setiap muslim dari lapisan sosial manapun dan tempat manapun. Secara fisik, mereka menghadap ke satu arah, yaitu kiblat, dan secara rohaniyah mereka berlomba-lomba menempuh jalan thariqat, melewati maqamat dan ahwal menuju pada kedekatan, bahkan peleburan dengan Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artikulasi agama yang tidak ditopang oleh pemahaman dan penghayatan yang benar dalam pengertian kemampuan meletakkan agama sesuai dengan inti spiritualnya hanya akan mengakibatkan kepuasan psikologis dan sosiologis yang absurd, serta melahirkan sikap yang radikal dalam bernegara dan beragama. Mengisi hidup dan kehidupan dengan visi dan artikulasi sofistik akan menjadi penawar krisis
spiritualitas dewasa ini. Islam misalnya, yang syarat akan ajaran-ajaran spiritual, dipandang sebagai alternatif pegangan hidup manusia di masa datang. Namun, di balik optimisme akan masa depan agama, muncul pertanyaan tentang model keberagaman yang mampu menyangga kebutuhan spiritualitas manusia. Tentang thariqah dan tarikat. Apa itu thariqah? Thariqah adalah sebuah kapal untuk mengarungi samudra kehidupan, sebuah cara untuk menempuh lautan dunia tanpa tenggelam atau terbasahi terbasahi oleh keduniawian, dengan sebuah kapal tersebut yang dibangun berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Thariqah melengkapi sisi ihsan pada sisi iman dan Islam di agama Rasulullah SAW. Yang kedua adalah tarekat. Apakah itu tarekat? Tarekat atau tariqah, at-tariqah secara bahasa bisa berarti jalan, cara, metode, sistem, madhab, aliran atau keadaan. Sedangkan secara istilah ialah jalan atau metode khusus bagi orang-orang yang menempuh jalan kepada Allah melalui tahapan-tahapan maqamat. Istilah ini kemudian lebih sering digunakan untuk menyebut suatu bimbingan yang dilakukan oleh mursyid atau guru rohani kepada muridnya demi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tarekat itu sendiri dibangun di atas pondasi Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga tidak bisa orang yang mengaku bertarekat tapi justru meninggalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Tentang perbedaan cinta dan nafsu. Yang pertama adalah cinta. Cinta membuat kita berpenampilan untuk memberi kesan pada seseorang atau tidak sama sekali. Tidak ada yang salah dengan keinginan untuk mencari perhatian seseorang. Yang kedua adalah nafsu. Nafsu adalah tentang ketertarikan fisik. Nafsu dan gairah membuat kita mudah mengabaikan kekurangan seseorang. Kita tidak akan peduli ia memiliki suara yang mengganggu atau bahkan tidak mengenal humor sama sekali karena ketertarikan fisik tadi. Namun ketika jatuh cinta, kita ingin terhubung pada tingkat yang lebih dalam. Kita ingin seorang yang bisa diajak bicara dan tertawa. Nafsu itu memujuk kita untuk mengatakan apa yang ingin didengar orang lain. Sedangkan cinta seharusnya membuat kita ingin menjaga segala hal tetap nyata. Nafsu menunjukkan kesempurnaan, sedangkan cinta membuat kita melihat lebih dalam dari permukaan nafsu itu, membuat kita percaya telah menemukan seseorang tanpa kekurangan. Namun, jatuh cinta akan membuat kita belajar untuk melihat hal-hal yang lebih dalam dari permukaan yang dangkal. Ketika saya menjadi seorang damar, ya tentunya saya menangis atas kabar tersebut, meninggalnya kedua orang tua. Ya tetap pendidikan saya tetap menuju untuk mencari ilmu, tetap menggapai cita-cita saya. Dan Allah SWT berfirman dalam surat Al-Insyirah, Innamal usri yusra, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan, tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Cukup sekian jawaban-jawaban dari saya seputar alat tasawuf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.